hari kedua GKI Cipinang Elok dengan temanya hari ini iman dan kompromi. Merupakan tema yang cukup menarik dan relate ya sama kehidupan kita pada saat ini. Dan untuk itu sebelum kita memulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus, selamat malam Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk anugerah-Mu dan untuk kesempatan yang indah Tuhan, sehingga kami semua pada malam hari ini dapat berkumpul bersama dalam pekan doa GKI Cipinang Elok hari kedua Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini dan Tuhan yang pimpin pekan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dan juga dapat terselesaikan dengan baik Bapa. Kami minta kasih karunia-Mu, kami minta kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Dan juga kami berdoa untuk setiap pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati roh jiwa setiap kami, memimpin kami, memberkati kami sehingga kami melayani untuk Tuhan, sehingga kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ke depannya kepada-Mu Tuhan. Biarlah setelah kami keluar dari tempat ini, kami mendapat sesuatu yang baru dan kami semakin lagi dikuatkan dan diteguhkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, masih ada sukacita? Kalau masih ada sukacita boleh lambaikan tangannya dong. Dan juga bisa senyum kanan kiri meskipun pakai masker, tapi bisa lah ya kelihatan dari matanya. Oke baik, mari kita memulai pekan doa kita dengan lagu pujian Ku Masuki Gerbangnya. Dengan bangkit berdiri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Baik, dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, puji Tuhan kita dapat dikumpulkan pada pekan doa malam kedua ini gitu, untuk kita bersama-sama kita menaikkan setiap pokok doa kita dan juga pasti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita di sini bersama-sama kita membuka hati kita datang kepada Tuhan. Jangan kita menutup diri kita kepada Tuhan, tapi biarlah kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita gitu. Mari kita menaikkan pujian kita dari KJ 26, Mampirlah Dengar Doaku.
Maaf sebelumnya untuk pendoa yaitu Ibu Rita dan Ibu Lena dipersilahkan untuk ke depan. Mari kita menaikkan pujian kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kepada Ibu Lena saya persilahkan. Shalom, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh dikumpulkan bersama-sama. Ini bukan satu kebetulan ya Tuhan, tapi kemurahan Tuhan kalau kami boleh berada di sini ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi para dokter, juga tenaga medis lainnya Tuhan, seperti bidan, perawat, mantri, juga ahli kesehatan yang lainnya Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan, hikmat dan akal budi Tuhan, agar mereka dapat melayani masyarakat di sekitar, di seluruh Indonesia ini Tuhan. Biarlah semuanya ini menjadi kebaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para dokter dan tenaga medis ini Tuhan, dengan berkat yang melimpah Tuhan. Betapa mulia tugas yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan ketabahan, kesabaran, kesehatan Tuhan, di dalam melayani para pasiennya Tuhan. Baik di kota-kota besar, di kecamatan, juga di pelosok desa Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka boleh melayani dengan tulus hati tanpa pamrih Tuhan. Tuhan, jadikan mereka perpanjangan tangan Tuhan. Juga obat-obatan yang diberikan Tuhan, Kau berkati agar mempercepat kesembuhan bagi masyarakat ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, bagi keluarga mereka yang mereka tinggalkan Tuhan. Kau berikan kecukupan atas apa keluarga yang dibutuhkan, yang mereka perlukan Tuhan, hari lepas hari. Biarlah damai sukacita Tuhan menyertai para keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan para dokter, bidan, perawat, mantri, dan ahli kesehatan yang lainnya juga Tuhan, di dalam tangan pimpinan dan kasih-Mu ya Tuhan. Sertai mereka Tuhan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Rita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah Bapa yang kami sapa dan yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang layak kami sembah dan kami puji. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dengan kekurangan dan ketidakmampuan kami bersatu hati menaikkan pujian dan doa kami hanya kepadamu. Tuhan Yesus, di dalam rangkaian doa pada malam hari ini, kami mengingat akan peran guru-guru yang sudah Tuhan tempatkan di pelosok negeri kami ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala jasa dan pengorbanan para guru yang telah mendidik dan memberikan segala pengajaran kepada anak-anak kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini tadi secara simbolis, secara serentak, P3K telah Tuhan berikan SK dan biarlah mereka boleh mengemban tugas mereka ini dengan penuh dedikasi, dengan penuh integritas, dengan penuh rasa kasih sayang. Mereka bisa mendidik generasi bangsa kami dengan baik. Dan biarlah dengan hikmat Tuhan saja mereka boleh mengabdikan diri mereka untuk menuju Indonesia maju. Tuhan, kami juga berdoa untuk sebagian dari guru kami yang mungkin masih berstatus honorer. Kiranya Tuhan juga berikan kebaikan kepada mereka dan berikan kesabaran bagi mereka supaya program pemerintah untuk mengentaskan segala guru honorer ini boleh diperhatikan dan boleh diangkat menjadi PNS. Tuhan Yesus, kami juga berdoa mungkin bagi guru-guru yang informal, yang mengabdikan diri mereka untuk mendidik generasi kami, generasi bangsa Indonesia ini, baik di rumah singgah maupun di pelosok-pelosok negeri yang dengan penuh rasa dedikasi yang tinggi untuk memajukan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan juga akan menjamah dan memperhatikan mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan berikan segala sesuatu yang mereka perlukan di dalam mengabdikan diri mereka kepada bangsa dan negara ini. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini tengah menghadapi PAT. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka di dalam mempersiapkan diri untuk meraih masa depan mereka. Begitu juga untuk anak-anak kami yang tengah mencari sekolah yang ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat di dalam mereka memilih sekolah. Kiranya sistem yang telah diberlakukan oleh Dinas Pendidikan itu boleh menjadikan keadilan bagi mereka. Dan kiranya mereka semua
generasi muda anak-anak kami ini boleh mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, hingga generasi muda kami ini boleh membangun bangsa negeri ini dengan tuntunan kasih Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala rencana pemberlakuan kurikulum merdeka yang akan berlaku di tahun ajaran baru ini. Kiranya kami sebagai guru yang akan menerapkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan pembelajaran kami ini, Tuhan saja yang akan memberikan kami hikmat untuk bisa menerapkannya dengan baik, sehingga anak-anak bangsa kami ini boleh belajar dengan suasana yang menggembirakan dan menggairahkan. Kami tidak mampu melakukan segala sesuatunya seorang diri ya Tuhan. Kami tetap memerlukan Engkau untuk bisa memajukan bangsa kami ini lewat pendidikan ini. Terima kasih kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengabdi bagi bangsa negara ini. Kami serahkan seluruh kemampuan dan kehidupan guru yang ada di Indonesia ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dipersilakan duduk kembali untuk Bu Lena dan Bu Rita. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam firman. Dipersilakan Pak Esen. Mari bersama kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kami, ya Allah. Sebagai Bapa kami yang baik, kami dipimpin, dituntun, selalu diperbarui oleh hikmat firman Tuhan. Sehingga dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih, sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus, kami terus mengerjakan apa yang harus kami kerjakan sebagai bagian ikut serta di dalam misi Bapa, tujuan pembaruan Bapa bagi dunia ini. Dan biarlah pada saat berita Alkitab kembali disampaikan, Roh Tuhan yang kudus, yang sudah menanamkan kerinduan pada kami untuk datang berbakti pada malam ini, juga mendampingi kami. Sehingga kabar kebaikan Tuhan, kabar baik yang diberitakan oleh sabda Tuhan akan mempengaruhi pikiran dan hati, berbuahkan di dalam perubahan sikap hidup kami sebagai anak-anak Tuhan.
Kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita membuka kitab Wahyu. Kita memasuki jemaat yang kedua ya, Wahyu pasal 2. Ibu bapak, saudari-saudara, Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita ya. Judulnya ini untuk kepada jemaat di Pergamus, kepada jemaat di Pergamus. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikian bacaan kitab suci. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara firman Allah di dalam kehidupan percaya kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara. Selamat malam. Ya. Saya baru kali ini ngelihat facelift atau renovasi gedung ya, utama kebaktian, dan saya itu terpesona melihat ada berapa salib Ibu Bapak. Ayo coba tes. Sudah berapa total salib yang kelihatan selain yang di kain? Ada 7 ya. Itu salib kan betul ya? Atau tempat bunga? Salib ya. Jadi kalau GKI Gunung Sahari itu salibnya 3 ya. Kalau yang pernah ke Gun saya. Perniagaan juga 3 itu di depan. Nah kalau Cipinang Elok salibnya 7 ya. Habis dari mana? Dari gereja salib 7. Wah di mana tuh? Nah jadi apa namanya landmark gitu ya. Oke. Nah jadi dan juga di doa sebelum Pentakosta ini Ibu Bapak mulai kemarin ya kata Pendeta Andri, Pendeta Diana, kita selama 7 kurang lebih 7 jemaat ya yang akan kita pelajari dari kitab Wahyu ya, dari kitab Wahyu. Dan kita memasuki jemaat yang kedua. 7 memang itu angka yang spesial di Alkitab ya. Kita sekarang juga secara gerejawi ini masuk minggu yang ke-7 habis Tuhan Yesus bangkit ya. Dan hari Minggu nanti tanggal 5 kita ingat Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Dan sejak itu murid-murid itu ditolong untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus. Nah di GKI itu dan sebagaimana gereja-gereja lainnya itu sudah terbiasa ya. Kita berdoa bersama ngulang lagi peristiwa Pentakosta dulu. Dan juga sebagai gereja Tuhan kita terus diupdate, dimutakhirkan ya. Kayak handphone aja diupdate. Maka hidup percaya kita, hidup beriman kita juga diupdate. Dan Wahyu, kitab Wahyu yang terdiri dari pesan kepada 7 jemaat mula-mula ini ya dulu. Yang sekarang ini ada di daerah Turki begitu. Ini juga menjadi pesan untuk gereja Tuhan di sepanjang zaman. Jadi bukan hanya untuk kalau kita kemarin kita baca untuk kemarin kepada jemaat di mana? Efesus ya. Kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna, di Pergamus, Tiatira, itu bukan hanya untuk sana. Tapi ada kebenaran-kebenaran, ada pergumulan yang sama yang berlaku di sepanjang zaman. Jadi ini kabar baik. Ini adalah kabar baik. Nah Ibu Bapak, saudara-saudara, saya akan mulai dengan sebuah cerita waktu saya berobat gigi. Ya gigi saya ini
agak kurang kuat gitu ya, dan juga agak malas sedikit ya, jujur ya. Jadi nggak dirawat, akhirnya sakit berlubang. Dan ketika ke dokter gigi, saya pikir dulu waktu pertama kali ke dokter gigi ya, begitu diobatin langsung sembuh. Ya, ternyata enggak. Nah, di Tangerang dulu waktu saya kecil ada itu dokternya, bapak-bapak tua ya, sekarang udah meninggal sih. Itu terkenal ya. Jadi kita nunggu dulu, terus diperiksa ya, dibor, dibersihkan. Besok datang lagi ya. Terus saya bilang ke mama saya, "Loh Mam, masa datang lagi? Kan udah cukup tadi udah." "Belum," kata dokternya, itu baru perawatan pembersihan. Nanti ada perawatan akar. Nanti terus ada lagi yang berikutnya. Wah, saya ngikutin ya berkali-kali, lalu ditambal. Dan betul aja ya, ibu bapak saudara-saudari, setelah melewati proses yang panjang itu tambelannya itu kuat ya. Saya ingat tuh baru remaja, kemudian yaitu waktu masih anak-anak, itu baru ada kayak pecah sedikit ya. Jadi dokter di Tangerang itu terkenal itu kalau nambel gigi, dulu kan masih belum ada laser ya, masih pada pakai semen gitu ya. Itu terkenal kuat sekali. Kenapa? Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Karena dia nggak asal-asalan. Ya, ada dokter yang zaman dulu ya, sekarang juga saya pikir dokter nggak asal-asalan. Ada proses-proses. Kalau ada masalah, mesti dibersihin dulu kotorannya, dikasih obat, lalu diperiksa dulu. Oh, ini yang gigi yang di sini yang yang nggak kuat nih, berarti mesti begini-begini. Maka baru hasilnya itu bagus. Nggak ada kompromi, nggak boleh kompromi. Ya, itu pengalaman saya ke dokter gigi. Atau mungkin ibu bapak saudara-saudara pernah ngebenerin rumah, genteng bocor. Coba deh. Coba kalau kita dapat tukang yang kita baru panggil, dia naik sebentar, 3 jam kemudian turun, "Bu, udah selesai, Pak, udah selesai." Kita curiga nggak? Curiga ya kan? Masa cepet amat 3 jam ya? Diapain itu genteng kita, diperiksa apa? Minimal kan itu 1 hari atau 2 hari, 3 hari ya, diperiksa dulu, dikasih tahu ke kita, "Pak, kendalanya ini gitu." Kalau misalnya 3 jam udah beres, kita harus curiga. Berarti si tukang itu ada kompromi. Artinya apa? Dia nggak mengerjakan seharusnya itu dia sebagai seorang tukang. Kalau tukang yang bagus kan memeriksa, oh ini gentengnya pecah, berarti mesti diganti. Oh ternyata ini ada bekas dulu tambelan, itu asal-asalan, maka saya akan ulang gitu kan. Gak boleh ada kompromi. Kalau ada kompromi bagaimana ibu bapak jadinya? Ya hasilnya paling kalau kita menyetujui, oh cepet banget, oh saya kagum. Gak taunya seminggu, 2 minggu, 3 minggu bocor lagi. Kenapa? Karena dikompromikan. Apa-apa yang baik, apa-apa yang benar, apa-apa yang indah yang harusnya dikerjakan tanpa kompromi, dikompromikan, hasilnya pasti buruk. Jadi ibu bapak saudara-saudara udah kebayang pesan malam ini. Gak boleh namanya kompromi. Gak boleh namanya kita itu gak mau susah terkait kehidupan beriman. Itu pesannya, gak boleh ada kompromi. No kompromi, gak boleh. Kenapa? Karena beriman kepada Allah, itu kita beriman Allah di dalam Yesus itu perbaiki dunia ini ibu bapak saudara-saudari. Tuhan Yesus perbaiki dunia ini, Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus perbaiki hidup kita. Kasih Allah Bapa di dalam Kristus dengan pertolongan Roh Kudus menguasai pikiran dan hati kita yang percaya. Sehingga apa yang kita kerjakan di dunia ini sama, ngikutin apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Semangatnya itu. Dan itu nggak boleh kompromi. Namanya aja memperbaiki dunia yang sekarang masih digoda oleh dosa-dosa. Tidak boleh ada kompromi sama sekali. Kalau kompromi gimana? Ya hasil akhirnya pasti tidak akan bertahan lama. Kita sebagai gereja Tuhan itu ikut kerja sama dengan Tuhan. Kalau saya misalnya berkhotbah malam ini, saya hayatinya bukan saya yang khotbah enggak, tapi saya menyampaikan apa yang harusnya dikerjakan oleh gereja Tuhan yang Tuhan inginkan gitu kan ya. Kalau ibu bapak saudara-saudara di rumah atau kita bekerja, kita menghayatinya Tuhan sedang benerin dunia ini. Dan saya punya kemampuan A, saya punya kemampuan B. Maka waktu saya bekerja ini, nilai-nilainya Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sudah ajarin, gak boleh saya kompromikan. Saya harus ikut masukkan nilai-nilai itu waktu saya kerja. Jujur, tanggung jawab, ya kan,
apalagi nilai-nilai kasih Tuhan Yesus. Ini kalau anak penabur nih pasti tahu N2K, nilai-nilai Kristiani. Murah hati, kerendahan hati, harus dikerjakan. No kompromi, no kompromi. Nah, jemaat yang kita temui malam ini yaitu jemaat Pergamus itu, Ibu Bapak nanti boleh lihat YouTube, ada kanal dari Our Daily Bread. Cuman ini bahasa Inggris ya. Cari aja di sana Pergamus ya, Our Daily Bread. Itu bagus sekali ya. Saya nonton itu tadi. Itu dikasih lihat daerahnya ya. Dan sedikit banyak ingin saya sampaikan, intinya adalah begini ya. Jadi saya bersyukur juga oleh penjelasan dari Rektor Cornell University ya di dalam video itu. Pergamus itu adalah ibu kota. Pada zaman Yunani dulu itu berkuasa di dunia ini. Kalau sekarang yang berkuasa siapa ya? Ya ada negara-negara Eropa ya. Kalau Asia itu Tiongkok ya kayak gitu. Jadi ibaratnya berkuasa itu populer lah orang Yunani. Lalu juga orang Romawi. Mereka itu mengambil daerah Pergamus sebagai ibu kota. Dan Pergamus ini, daerah Pergamus dulu ya, belum gerejanya ya. Daerah Pergamus ini terkenal karena daerah yang sangat berbudaya. Jadi kenapa bukan seperti daerah yang pedalaman gitu ya, yang pemikirannya dangkal, yang yang mudah begitu orangnya enggak. Tapi daerah yang sangat menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai spiritual. Kenapa? Karena di sana itu ada perpustakaan. Nomor 2 kata ahli sejarah ya, Plutarch ya bacanya begitu. Itu nomor 2 di dunia waktu itu. Koleksi bukunya itu 200.000. Bayangin, belum ada mesin cetak. Dan itu ditulis pakai tangan. Dan itu ditulis di kulit. Nah, itu juga dari perkamen itu dari daerah Pergamus. Karena dulu kan di papirus itu ya. Lalu ada perkembangan dipakai di kulit binatang. Itu ditulis 200.000 Ibu Bapak. Waktu itu yang nomor 1 itu daerah Alexandria di Mesir. Perpustakaannya paling banyak. Kalau ada perpustakaan kan berarti itu maju ya. Ada ilmu berkembang di sana. Itu Pergamus yang dapat pesan dari Tuhan Yesus ini ya melalui Yohanes. Maka selain mereka itu punya perpustakaan, hidup spiritual juga tersedia. Itu ibarat mallnya ya. Kalau kita ke mall itu kan berarti sebuah gedung besar. Di sana di dalamnya ada apa? Restoran atau tukang pakas rambut, baju ya. Kita masuk, kita milih deh ya mau makan, mau apa gitu. Daerah Pergamus itu kalau kita ke sana itu ada banyak tempat-tempat untuk rohani. Untuk orang-orang itu memuja dewa dan dewi. Yang pertama itu yang paling terkenal adalah patung dari dewa Zeus di depan kuil Athena. Wah, ini double nih. Ada Dewi Athena, lalu di depannya itu dipasang patung dewa Zeus. Siapa Zeus? Zeus itu bapaknya segala dewa. Rajanya segala raja dari dewa-dewa. Kata orang Yunani dan Romawi ya, Greko-Romawi, itu Zeus itu senjatanya itu geledek. Duah gitu ya. Jadi kalau kita lagi ke Pergamus misalnya nih ya. Saya butuh kekuatan yang besar nih. Saya ngadepin masalah yang besar. Ke Zeus. Ngomong dah ke Zeus ya. Zeus, saya ada masalah ini Zeus ya. Zeus itu dewanya segala dewa. Lalu yang berikutnya itu kuil Athena. Ya Dewi apa Athena? Kira-kira, ayo ada yang bisa tebak nggak? Dewi Athena. Hah? Dewi apa? Athena itu? Dewi cinta? Masih belum betul. Ya. Ayo, ada yang bisa ke Pergamus? Dewi Athena itu adalah Dewi kebijaksanaan. Ya, jadi sumber hikmat. Nah, kalau kita lagi bingung, ya Tuhan, saya ketemu ada cowok ganteng. Si A apa si B ya? Si A apa si B? Nanya ke Dewi Athena ya. Dewi Athena, ada A sama B nih, Dewi Athena gitu ya. Kayak gitu ya, ke Pergamus. Lalu berikutnya ada kuil penyembahan Dionysius. Dionysius ini itu dewa, saya lupa dewa apa dewi ya. Pokoknya ada cowok atau cewek. Intinya adalah Dionysius itu kesenangan. Jadi kalau hati kita sendus hatinya ini butuh hiburan, butuh kelegaan, lagi suram nih, bad mood ya.
datanglah ke Dionysius. Nah, bahkan ini di Dionysius ini itu ada namanya pelayan-pelayan kuil Dionysius itu, baik laki-laki dan perempuan yang bersedia untuk melayani secara fisik, secara seksual. Serem ya ibu bapak saudara-saudari. Jadi di sana itu dilakukan dalam kerangka itu untuk mendapatkan restu, mendapatkan berkat dari dewa Dionysius ini. Mungkin di Nusantara ini seperti Gunung Kemukus ya ibu bapak ya, pernah ke Gunung Kemukus, itu katanya begitu ya. Pesugihan ingin cari dagangan laris, datang ke sana, nanti ketemu asal, kalau yang laki ketemu perempuan, pertemuan ketemu laki-laki, lalu ya bermesra-mesraan sebagai suami istri bahkan gitu, katanya itu diberkahi di Gunung Kemukus. Petilasan Pangeran Samudro kalau nggak salah ya. Saya ini nggak mau nilai yang kebatinan, yaitu iman mereka. Tapi kalau kita lihat di sini di dalam penyembahan itu nggak ada lagi namanya kesetiaan. Ya kalau yang dia istrinya di rumah dia udah lupain istrinya. Pokoknya aku yang dilihat, yang diinginkan kan apa? Sugih, kaya, apapun aku akan lakukan. Aku mau senang, hatiku nih runyam, aku sendu. Pokoknya aku pengen dapat kesenangan. Nah waktu itu orang-orang kalau mau dapat itu ke kuil Dionysius. Ya. Lalu berikutnya ada lagi kuil Demetrius. Demetrius ini dewa makanan dan minuman. Ya. Jadi kalau kita kurang secara jasmani, kita ingin dipenuhi ya, itu Demetrius. Atau kita itu usahanya petani ya kan. Aduh sawah saya kering terus nih. Bagaimana supaya gede-gede ya bulir gandumnya? Ke Demetrius. Ya, saya dagang anggur saya biar laris gimana? Demetrius. Lalu berikutnya ada banyak nih ibu bapak ya. Yang berikutnya Asclepios. Asclepios ini adalah dewa kesembuhan. Jadi di sana itu kuilnya kalau yang sakit apapun sakitnya datang ke sana. Dan ritusnya adalah pendetanya nyambut, pendetanya kesurupan ya. Terus selalu disuruh berbaring yang sakit semalaman, terus nanti ular itu merayapi, menggerayangi yang sakit itu. Lalu kesurupan lagi pendetanya, lalu dikasih tahu, oh ini sakitnya ini di perut, sakitnya di perut. Lalu ada tenaga medis, dokter kasih rempah-rempah supaya diobati sakit perutnya. Itu terjadi di Asclepios, ya. Mistis ya, ular-ular. Jadi bukan hanya di KKN Desa Penari ular-ular ya. Ada juga ini di Asclepios. Kalau yang muda-muda pasti ngerti ya. Film itu yang ular-ular itu. Dan ular bagi orang Yahudi itu lambang setan, lambang iblis. Makanya tadi dikasih tahu itu di di tahta iblis. Di tahta iblis, di mana iblis diam di ayat 13. Karena ada ular di kuil Asclepios. Dan terakhir, nah kalau yang ini bukan dewa-dewi yang punya banyak kemampuan tadi. Raja segala raja Zeus, sumber hikmat Dewi Athena, sumber kesenangan di Dionysius, Demetrius yang berkati makanan dan minuman, sawah dan ladang, Asclepios yang sembuhin penyakit. Nah yang kuil yang ada di Pergamus ini adalah kuil untuk menyembah Kaisar Roma sebagai titisan dewa, bahkan dewa sendiri. Ya, terakhir di sejarah dunia yang menganggap diri itu ilahi itu orang Jepang. Ya, Kaisar Jepang itu suci. Jadi harus disembah. Tapi ketika dibom atom oleh sekutu, langsung dia tahu, oh saya ini orang biasa ya. Maka sejak itu sampai sekarang saudara-saudara kita di Jepang nggak menganggap kaisar itu sebagai dewa. Tapi waktu itu ada. Dan itu kalau waktu itu orang Roma berkuasa, yang nggak mau menyembah itu dianggap ya melawan. Ibu bapak udah kebayangkan kalau kita jadi orang Kristen di Pergamus kayak gimana coba? Gimana rasanya? Kalau kita lagi butuh kesenangan, kalau kita lagi sakit, kemana kita? Kemana kita? Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dialah yang memegang pedang bermata dua. Artinya Tuhan Yesus itulah yang menentukan keputusan akhir hidup seseorang, bukan dewa dan dewi. Tuhan Yesus mengatakan dia tahu pergumulan jemaat yang dikasihi di Pergamus.
Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, kata Tuhan Yesus. Di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tuhan Yesus tahu kok, daerah Pergamus itu daerah yang dikuasai oleh iblis. Nah, ibu bapak jangan bayangin iblis langsung, wah itu ada tanduknya, ada ekornya, itu gambaran-gambarannya. Iblis itu sesederhananya adalah artinya si penggoda dan si penipu. Bahasa Inggrisnya deceiver, ya bukan Lucifer, deceive, penipu. Di sepanjang Alkitab, iblis itu hobinya nipu manusia. Supaya kita itu salah memilih keputusan. Dan keputusan yang kita ambil itu melawan kasih Allah. Itu iblis, gampang kan? Nah makanya jangan takut sama iblis-iblis yang mukanya serem, ada ekornya, buntutnya. Itu iblis yang menurut saya grade-nya masih paling bawah. Iblis yang harus kita takuti itu di mana ibu bapak saudara-saudara? Di sini pikiran. Di mana lagi? Hati kita. Sebab dia bisa membelokkan. Bersyukur kata Tuhan Yesus kita punya Parakletos, Roh Kudus. Parakletos itu sederhananya orang yang mendampingi kita. Kalau di dunia hukum itu pengacara, advokat. Nah kalau si iblis ini menggoda-goda kita, udah tinggalin kasih Tuhan. Mungkin kita jadi orang di Pergamus, udah ke Dionysius, ceweknya cakep-cakep ya kalau yang cowok. Kalau yang mungkin cewek-cewek, itu ada pemuda ganteng tuh di Dionysius baru masuk. Ya. Maka Roh Kudus itu mengingatkan kita untuk tetap tidak mengambil langkah-langkah yang salah. Dan Tuhan Yesus itu mengetahui pergumulan Pergamus dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tahu orang-orang yang setia dan orang-orang yang kompromi, tahu. Orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang menyerah, Tuhan Yesus tahu. Maka berita kabar baik di dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 ini bagi kita sekarang ya, tentang iman dan kompromi ibu bapak, Tuhan Yesus itu tahu kok setiap upaya ibu bapak saudara-saudara yang kita lakukan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi kita jangan cepat menyimpulkan, Tuhan saya udah sekian waktu ikut Tuhan, sekian lama, tiba-tiba kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa sekarang? Kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Mungkin begitu ya. Tapi ibu bapak saudara-saudara jangan menyerah. Tuhan tahu kok kesetiaan kita yang dijalani bersamanya. Di dalam ayat 13 kan Tuhan Yesus tadi mengatakan, engkau berpegang kepada namaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Jadi Tuhan tahu, dipuji orang-orang Pergamus. Jadi sebagian besar itu mungkin jemaat itu walaupun ada banyak mall dewa-dewi, mereka tetap percaya. Raja segala raja itu bukannya Zeus. Raja segala raja itu Yesus. Mereka tahu bahwa bukan Athena yang kasih hikmat, tapi Yesus yang adalah hikmat Allah, kata Rasul Paulus. Yesus yang tunjukkan mana yang harus dipilih. Yang kasih kegembiraan itu bukan Dionysius, tapi yang kasih kegembiraan adalah Kristus. Cari dulu kerajaan Allah, akan ditambahkan kepadamu. Berbahagialah kamu yang murah hati. Berbahagialah kamu. Tuhan Yesus sumber kebahagiaan, bukan Dionysius. Tuhan Yesuslah yang sanggup menyembuhkan dan menyelamatkan, bukan Asklepios. Tuhan Yesuslah yang sungguh-sungguh manusia yang dimana Allah itu berdiam, bukan Kaisar Roma. Sebab kalau Kaisar Roma kan mentingin orang Roma aja ya. Tuhan Yesus nggak mentingin orang Yahudi aja walaupun Tuhan Yesus orang Yahudi. Perempuan Samaria, anak-anak Tuhan Yesus sambut. Oleh sebab itu jemaat Tuhan ini diingatkan bahwa Yesus itu lebih dari semua yang dapat membuat kita senang atau sedih. Tuhan Yesus ada di atasnya. Nah ini kan membuat kita rendah hati ya ibu bapak ya. Ada lagunya kan, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra.
Itu maknanya begini, kita bisa susah nggak ngikut Tuhan? Bisa. Kita bisa ngalami musibah nggak yang kita nggak harapkan? Bisa. Tapi iman kita kepada Kristus adalah Tuhan Yesus itu lebih daripada apa yang dapat kita rasakan. Waktu kita sedih, kita tahu Tuhan mengetahui kok. Ini buktinya Tuhan aja tahu kesetiaan orang-orang Pergamus. Tuhan tahu nggak waktu kita bingung? Tahu. Makanya kita jangan cepat menyimpulkan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus di atas kesedihan kita. Jadi kita tetap berpengharapan ya. Nah, kalau waktu itu kita sedih ya nggak ke kuil Dionysius. Kalau sekarang mungkin nggak ada kuil Dionysius. Tapi kalau anak-anak Buddha kalau sedih kemana? Ya banyak macam ya. Ada yang lari ke drugs, ada yang lari ke pergaulan bebas gitu. Tapi Tuhan Yesus ingatkan, aku tahu kok apa yang kamu lakukan. Nah yang berikutnya adalah waktu kita senang, Tuhan Yesus ada melampaui gembira kita. Itu berarti waktu kita lagi tanda kutip jaya, kita berhasil di dalam pekerjaan kita tidak takabur. Kita tetap mampu bersyukur. Tuhan udah berikan kepada saya ini. Tuhan berikan saya ini. Berarti ada maksud Tuhan. Saya mau berbagi. Nah, itu berarti kita menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih dari semua. Tuhan Yesus ingatkan ibu bapak saudara-saudari dan saya itu supaya kita tidak menjadikan orang lain itu menjadi tidak setia kepada Tuhan gara-gara kehadiran kita. Di sini disinggung tentang ajaran Nikolaus, ajaran Bileam, ajaran Bileam di zaman Balak begitu. Mereka ini dikasih contoh, diberi sebagai contoh oleh Tuhan Yesus untuk tunjukkan gereja Pergamus, hati-hati. Jangan sampai kehadiran kita membuat orang lain itu enggak setia ke Tuhan. Jangan sampai. Dikasih contoh yang bagus, yang jadi teladan adalah Antipas. Ya, yang mati martir. Yang jadi pelajaran adalah siapa tadi? Nikolaus dan ajaran Bileam itu. Ya. Jadi memang hidup kita itu kan pada akhirnya mau jadi teladan apa mau jadi pelajaran. Teladan itu yang bagus ya Ibu Bapak ya. Kalau pelajaran yang jamu jangan ngulangi yang sama lah. Dan Tuhan Yesus kasih contoh siapa teladan, siapa yang harus jadi pelajaran. Tuhan Yesus ajarkan kita supaya jangan salah waktu memilih guru. Kita ini hidup dengan pengaruh Ibu Bapak. Dari kecil sampai kita menutup mata. Lingkungan kita, orang-orang yang kita temui itu sanggup mempengaruhi kita. Sanggup. Maka jangan salah memilih pengaruh. Jangan sampai kemudian gara-gara orang yang mempengaruhi kita salah memilah dan memilih. Kita salah, harusnya kita pegang, malah kita buang. Itu kan salah. Karena mungkin diajarinnya salah. Hati-hati. Hati-hati milih guru. Guru kita yang siapa? Yang utama, Kristus. Pembimbing kita siapa? Yang menasihati kita. Bukan roh jahat, roh Kristus. Ya. Gimana Pak Pendeta Esi? Saya tahu ada Roh Kudus. Ya ini buktinya Ibu Bapak kan milih hadir sekarang. Ya kan bisa aja di rumah ya asik-asikan apa. Datang, itu kan Roh Kudus. Contoh lain gimana Roh Kudus itu mendampingi saya. Kita ingat kasih Allah. Kasih di dalam Yesus. Itu yang nomor 1. Jadi kalau kita lagi berantem ke orang terus kita mau mengampuni. Nah Tuhan saya ampuni deh dia. Itu Roh Kudus yang bikin. Waktu kita baca Alkitab tadi pagi. Terus kita ingat terus pesannya. Ya, siapa yang masih ingat tadi bacaan pagi tadi? Oh ini nih, itu Roh Kudus. Waktu kita memilah untuk tidak kompromi ya, tidak artinya kalau kayak tukang yang benerin genteng, betul-betul melakukan apa yang baik yang seharusnya, itu Roh Kudus. Jangan salah memilih guru. Tuhan Yesus itu memberikan apa yang paling baik bagi hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara, pikiran kita itu terbatas, kemampuan kita itu terbatas. Kita semua itu harus nggak pernah boleh berhenti belajar. Dan ikutlah yang pasti dan udah teruji. Ya, kalau kita ngelihat jemaat Pergamus itu ditawarin banyak pilihan-pilihan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bagi kamu yang sudah salah jalan di dalam ayat yang ke-16,
bertobatlah. Balik lagi. Ya. Kita bisa semua salah arah. Aduh, saya salah ngomong begitu. Bertobat. Besok nggak ngomong gitu lagi. Aduh Tuhan, saya salah milih. Harusnya saya nggak melakukan itu. Bertobat, jangan diulangi lagi. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Kalau enggak demikian, aku segera datang kepadamu. Aku memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Jadi dewa-dewi yang segala banyak macam itu, kata Tuhan Yesus, aku lebih berkuasa. Aku punya pedang bermata dua. Itu kalau zaman Yunani Romawi, itu yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Tuhan Yesus yang pegang itu. Kesimpulan di dalam hidup kita itu Tuhan Yesus yang pegang. Orang yang gampang kompromi itu karena dia cepat nyimpulin. Contoh, ibu bapak pernah kena tilang, ya. Ketika kena tilang, prit, ya. Aduh, langsung di otak nih mulai banyak gambaran ya. Wah, ditilang. Udah kebayang pengadilan. Wah, ngantri. Wah, pengadilannya jauh lagi, ya. Di Jakarta Timur di mana nih ya? Ngantri. Aduh, udah gitu. Tok 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 ya petugasnya. Maaf Pak, SIM, KTP, maka kita langsung cepat kesimpulan apa? Udahlah, yang gampang aja deh, ya kan? Yang gampang adalah ya, udah Pak, diselesaikan di sini. Ya polisinya nanya, bener nih, ya udah. Polisinya juga gampang kan? Ya udahlah, daripada saya gaji kecil ya apa? Gampang. Ya, sama-sama kompromi. Itu kan baik nggak? Nggak baik. Bener nggak? Nggak bener. Indah nggak? Nggak indah. Kenapa kok orang bisa kompromi? Karena cepat nyimpulin. Oh gak susah, itu dia. Makanya orang Kristen itu ikut Tuhan itu bukan untuk orang-orang yang gak mau susah. Kita agungkan makanya salib. Apalagi Cipinang Elok, salibnya 7. Kita setuju bahwa memang hidup gak mudah. Mungkin kita mesti mikul salib ibu bapak. Mungkin kita itu mesti memperjuangkan all out sampai ya habis-habisan demi kasih itu terwujud. Tapi kalau kita memilih beriman itu memang yang betul. Dan Tuhan Yesus bangkit, gitu kan. Kebangkitan Tuhan Yesus itu kita agungkan sehingga begini. Kalau saya susah, karena saya melakukan kasih. Saya mesti melakukan banyak ini dan itu. Demi mewujudkan apa yang baik, benar dan indah. Saya gak akan berakhir di dalam maut kok. Saya akan bangkit, saya menang. Sebab Tuhanku itu hidup dan menang. Gitu. Kalau saya mesti misalnya mendampingi orang yang menyebalkan nih ya, sampai sejauh ini. Saya harus melakukan ini dan itu. Saya tetap akan lakukan. Karena Tuhan Yesus bangkit dan menang. Tuhan Yesus lah yang memberi kesimpulan, bukan saya. Gitu kan. Itulah yang membuat orang beriman dan gak bakalan kompromi. Ya, jadi kalau ibu bapak yang punya dasar psikologis yang pokoknya A ya, A itu lebih gampang nih menerima berita untuk Pergamus ini. Tapi mungkin bagi kita yang ya udah deh Pak, ya udah kalau begitu ya. Iya sih Pak, tapi nah itu kita mesti banyak bertobat. Karena itu ya itu iblis tuh bisikinnya begitu, ya. Tapi kan Pak ini, Pak tapi kita kan manusia bukan malaikat, iblis tuh segitu gitu ya. Makanya kita kembali mendengarkan suara Kristus yang menyapa kita. Kalau beriman itu berarti tegas, ini baik, ini benar, ini indah, ini diperjuangkan Yesus dan saya mau ambil juga. Susah, maut, Yesus bangkit dan menang, maka saya juga menang. Kalau kompromi enggak, untungnya apa untukku? Untungnya apa untukku? Dan hati-hati ibu bapak, orang yang kompromi itu bisa yang tadi cepat menyimpulkan, tapi bisa juga digerogoti oleh pilihan-pilihan yang salah sebelumnya. Ya. Kalau misalnya tadi contohnya ditilang, terus selesai tuh, asik ya, gak usah ini, ya rugi sedikit sih, tapi cepet lah. Besok ditilang lagi dia begitu lagi nggak? Sama, bahkan dia lebih ahli ya. Kemarin kemahalan ya kan, ternyata aku tahu dari temanku segini. Terus akhirnya kita itu jadi nggak takut aturan lalu lintas. Nanti sewaktu-waktu nggak ada polisi, tapi kita sendiri celaka ditabrak orang lain. Ya, bisa jadi begitu. Nggak ada yang baik di dalam kompromi. Ya. Pelan-pelan sedikit menggerogoti kita. Ada sebuah cerita di Amerika itu pohon yang besar sekali ya. Itu nggak goyah-goyah mau ditiup angin segala macam. Tapi satu ketika itu roboh. Orang pada kaget nih kenapa ya. Pas diteliti, didekati.
Ternyata di bagian akar itu udah dipenuhi sekian waktu oleh serangga, sejenis serangga yang menggerogoti pohon itu. Pelan-pelan, gak kerasa kan? Pelan-pelan akhirnya buah, tumbang ya. Sedikit-sedikit begitu. Hati-hati ibu bapak saudara-saudari. Tetap kencangkan ikatan kasih setia kita kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi jalan bagi orang lain, bukan halangan bagi orang lain untuk mengasihi Tuhan Yesus. Jangan seperti Nikolaus ya, dan juga penganut ajaran Bileam ya, yang membisik-bisiki, udah deh daripada ke Tuhan Yesus, lebih baik ke Dionysius ya. Carilah Dionysius zaman sekarang banyak, Asclepios zaman sekarang banyak. Orang-orang yang memberikan nasihat yang palsu dan semu. Ya kita belajar malam ini. Belajar terus pengajaran kasih Tuhan Yesus. Dan resepnya untuk tetap beriman itu adalah kita percaya keputusan akhir, kesimpulan hidup itu ada pada Tuhan. Janji Tuhan Yesus di dalam ayat yang terakhir apa? Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ini simbol, mana itu roti dari surga. Dan juga batu putih. Perhatikan, pada akhirnya yang memberikan kesimpulan itu bukan dewa dan dewi, tapi Kristus sendiri. Roti yang memberi hidup waktu susah. Nama yang ditulis di batu, ini agak panjang nih penjelasannya, tapi singkatnya adalah semacam pin gitu ya. Keunikan yang khas kita, yang Tuhan tahu paling baik untuk kita, itu Tuhan berikan. Ini yang menjadi semangat kita. Kesimpulannya itu Tuhan yang buat. Nanti akan Tuhan tegaskan. Tapi sebelum itu saya mau terus berjalan sama Tuhan. Kan lagunya kita begitu. Ada lagu yang di NKB atau KJ saya lupa begini. Tak ku tahu kan hari esok. Betul kan? Kita nggak tahu ini hari apa. Selasa, Rebo. Entah ada gempa bumi, ya kan? Hujan geledek, banjir, kita nggak tahu. Namun langkahku tegap. Kemana? Ke kuil-kuil kemana? Bukan. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Betul, matahari itu sebagai bintang nanti akan ada saatnya habis. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Betul Ibu Bapak. Ibarat kita nyetir mobil di tengah hutan, mungkin kita nggak bisa lihat 2 km, 3 km nggak tahu. Tapi kalau mobil kita ada lampunya semeter, 2 meter, kita jadi tahu. Oh belok kanan, kiri, tetaplah pegang tangan Tuhan. Jangan kompromikan ya diri kita, keuntungan kita dengan apa yang jelek yang dari si iblis. Tetap pegang tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong kita. Kita masuki saat hening. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini sungguh terberkati banget ya kita dapat suatu hal yang baru lagi tentang firman, di mana pada tentang iman dan kompromi ini sangat berkaitan gitu dengan kehidupan kita zaman sekarang gitu, apalagi di situasi yang sulit seperti ini, sulit gitu ya, berat gitu. Tapi mungkin pada saat situasi yang berat akan ada banyak hal yang membuat kita malah menjauh gitu dari Tuhan. Akan ada kompromi gitu, jangan sampai karena situasi yang sulit ini kita tuh jadi berkompromi dengan hal-hal yang gak baik. Dengan berkompromi juga dengan hal-hal yang dosa gitu. Karena rentan banget gitu ya pada saat ini, apalagi kan misalnya pandemi gitu. Terus habis itu
ada beberapa orang yang harus dirumahkan atau sampai ada di PHK. Mungkin itu akan pastinya mengurangi penghasilan dari orang tersebut gitu, dan akhirnya orang tersebut mau nggak mau lari, kompromilah dia pada hal yang salah. Itu firman pada hari ini sangat berkaitan banget dengan kehidupan saat ini gitu. Dan di sini kita belajar untuk kita jangan mau berkompromi sama dosa, berkompromi sama hal-hal yang buruk, tapi di mana pada saat yang gelap kita terus memegang tangan Tuhan, karena pada saat kita terus pegang tangan Tuhan, kita akan lihat Tuhan yang akan berperang untuk kita gitu. Jadi itu yang saya dapatkan gitu ya, iman dan kompromi, tetap terus pegang Tuhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kesaksian, dipersilakan untuk HSO. Selamat malam saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini perkenankan saya ingin membagikan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terutama kepada saya dan keluarga saya. Seperti yang saudara sudah ketahui, melalui kebaktian-kebaktian nama saya disebut, Hari Sofyan. Cerita di balik itu adalah seperti ini. Pada tanggal 13 Februari, waktu itu hari Minggu, saya bersepeda dengan teman-teman di daerah Cipinang Alok juga. Waktu itu bersepeda seperti biasa, sampai kami saat itu dalam perjalanan kembali dari bersepeda dari daerah sekitar daerah Sudirman. Kita mau kembali ke Cipinang dan kami melintasi jalan Gatot Subroto lalu turun ke Otista. Nah, saat itu kebetulan saya berjalan atau bersepeda di depan teman-teman yang lain. Jadi saya lagi lagi bersepeda lebih dahulu juga karena waktu itu saat itu sudah mendung, sudah mau hujan. Saya pikir saya ingin sampai di rumah sebelum hujan, karena biasanya kalau hujan tuh jadi repot naik sepedanya ya, lebih bahaya, licin. Oke, lalu segala sesuatu berjalan sampai normal, sampai turun dari daerah Gatot Subroto Cawang lalu turun ke bawah Otista. Di situ kita akan melewati pertigaan pertama. Saya sedang bersepeda, lalu tiba-tiba sepeda saya terguncang. Setelah terguncang itu, saya membuka mata saya terbaring di tempat tidur yang ada di daerah, yang ada di sebuah klinik. Pertama saya bingung, loh kenapa saya ada di sini gitu ya. Saya lagi bersepeda enak-enak, kok tiba-tiba getaran drek, lalu tiba-tiba saya terbaring di tempat tidur klinik. Lalu saya bertanya di mana saya. Nah, ada orang di sana dan ternyata dokternya dibilang saya sedang ada di klinik. Bapak kecelakaan. Oh, kecelakaan. Apakah saya ditabrak? Katanya tidak, saya tidak ditabrak. Lalu dokter tersebut bertanya nama saya, tanggal lahir, dan juga nomor telepon rumah. Semua dapat saya jawab dengan baik. Kemudian dokter tersebut menghubungi istri saya yang ada di rumah. Nah, setelah itu saya juga masih bisa berkomunikasi melalui WhatsApp gitu ya, beritahu istri saya, saya ada di klinik nih, saya kecelakaan, gitu ya. Sambil menunggu istri saya datang, saya juga beritahu teman-teman saya kecelakaan nih gitu. Teman-teman saya sendiri tidak tahu, teman-teman saya waktu itu tidak tahu bahwa saya kecelakaan, karena memang mereka itu ada selisih waktu jeda menit, kemungkinan besar saat saya jatuh, lalu saya dibawa oleh orang-orang sekitar ke klinik.
Jadi pas mereka melintas udah tidak ada lagi. Mereka teman-teman saya berpikir saya ini udah sampai rumah seperti itu. Nah, lalu dokter itu juga bilang, Pak, ini Bapak kepalanya bocor nih, mesti dijahit. Bagaimana Pak? Saya bilang, oke, jahit deh. Dijahitlah saya. Saya juga bertanya, sepeda saya di mana ya? Ingat juga ya sepeda ya. Sepeda saya di mana ya? Oh ada Pak, dititipkan di toko sebelah gitu ya. Oh oke, baik. Lalu saya dijahit, teman-teman datang, lalu saya bilang, tolong lihat sepeda saya ada di sebelah. Oke, mereka ambilkan. Lalu juga keluarga saya datang, istri saya. Dan setelah itu saya merasakan juga bahu kiri saya sakit. Lalu dokter bilang, Pak, ini ada sakit di sini, ada bengkak. Coba Bapak ke rumah sakit untuk di ronsen. Karena di sini nggak ada alat ronsen. Gitu ya. Oke, baiklah. Dari situ saya mencoba bangkit dari tempat tidur, bisa. Lalu jalan pelan-pelan bisa. Untuk menuju mobil. Nah, selama perjalanan turun dari tempat tidur, keluar ruang tindakan, lalu juga melewati lobi klinik, sampai keluar, masuk ke mobil. Tadinya saya berpikir bahwa mungkin nanti ada orang-orang yang akan datang menghampiri saya. Orang-orang itu yang akan bilang mungkin, oh Pak, saya tadi yang menolong Bapak ini, itu dan sebagainya, seperti itu ya. Itu yang ada di kepala saya. Tapi ternyata tidak seperti itu, tidak ada satupun yang menghampiri saya. Saya memang bersiap kalau memang ada orang seperti itu, saya akan sangat berterima kasih, saya akan minta kontaknya dan sebagainya. Tapi tidak ada sama sekali. Dan saya juga saya waktu itu tidak bertanya-tanya, karena satu juga kepala saya masih agak pusing gitu ya, agak-agak ada pusing juga. Ya sudah, saya masuk ke mobil, lalu ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya langsung masuk IGD. Di masuk IGD, maka langsung dilakukan prosedur standar, yaitu CT scan dan juga ronsen. Ya, CT scan waktu itu hasilnya adalah ada pendarahan di kepala saya, dan ronsen menghasilkan diagnosa bahwa tulang bahu saya atau klavika kalau tidak salah itu patah. Jadi harus dioperasi. Sedangkan pendarahan di kepala tidak direkomendasikan untuk dioperasi, cukup nanti istirahat saja, nanti akan kering dan hilang sendirinya. Baiklah, kalau begitu setelah segala sesuatu sudah jelas, lalu diberitahu, oh dokter yang akan melakukan operasi adalah ini dan sebagainya. Oke, saya setuju aja waktu itu. Lalu saya masuk kamar perawatan. Kamar perawatan, lalu besok pagi atau besok siangnya saya menjalani operasi tulang bahu. Dan saat diperiksa sebelum operasi dikatakan, oke Bapak ini baik nih, bagus semua, cek darah semua bagus segala macam, semuanya tidak ada halangan apapun untuk operasi penyambungan tulang bahu. Oke, jadi tentu saja saya berdoa, minta tolong, diberi kekuatan oleh Tuhan dan sebagainya supaya segala sesuatunya lancar. Dan tentunya secara diri merasa percaya diri waktu itu karena dikatakan semua hasilnya bagus ya gitu. Semua hasil darah segala macam bagus, jadi operasi pun akan tanpa ada kendala, akan lancar. Oke, lalu menjelang operasi, saya dibawa dari kamar perawatan ke ruang operasi. Di ruang operasi, masuk ke ruang persiapan dulu dan akan dibius atau anestesi. Pada saat mau dibius, saya ingat waktu itu, saya pikir, bius sih biasa saja ya, gitu. Bius sih biasa saja.
paling ditutup hidung hilang gitu ya. Tapi karena saya mengingat seperti ini, karena saya mengingat saya pernah operasi waktu itu amandel ya, waktu kecil. Itu memang mau dibius cuman ditutup hidung saja begini langsung kita hilang tertidur gitu ya, nge-fly. Nah saat itu memang dibius melalui tangan, melalui saluran infus, suntikan. Setelah itu memang sangat ya terasa ya waktu disuntikan itu, lalu terasa kaki mulai kebas, hilang gitu ya, hilang rasa, menjalar sampai ke atas, ke setengah badan gitu ya, sampai ke tangan seperti itu ya. Nah lalu ada suatu ketika yang saya merasa waktu itu agak tidak nyaman. Tidak nyaman dalam arti adalah mati rasa itu terus menjalar ke badan bagian atas gitu ya. Sampai saya mikir, loh kok saya belum hilang gitu. Maksud saya masih belum hilang kesadaran, masih sadar. Dan saya mau napas kok kelihatannya sudah nggak bisa napas ya gitu ya. Kenapa? Kok saya nggak bisa napas nih? Tangan pun sudah tidak bisa diangkat, tapi saya masih bisa menggerakkan jari saya. Ya, masih bisa menggerakkan jari saya. Dan saya pun sudah tidak bisa bicara, tapi telinga saya masih bisa mendengar, otak saya masih bisa berpikir, saya masih bisa mendengar aktivitas di sekitar saya. Tapi saya mau mengatakan bahwa pada dokternya, dok, ini kok saya belum hilang kesadaran ya, tapi kok saya ini mau napas udah nggak bisa nih gitu. Itu buat saya panik. Saya langsung pikir, apakah saya akan mati sekarang gitu ya. Padahal saya tidak melakukan persiapan bahwa saya akan mati dalam operasi ini, karena saya begitu yakinnya dan saya sudah doa. Ya, dan saya teringat sama keluarga saya bilang, saya belum bilang apa-apa loh ke istri saya dan anak-anak saya gitu. Kalau meninggal gimana ya gitu ya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya udah akhirnya saya bilang, ya Tuhan udah deh. Saya serahkan keluarga saya sama Tuhan. Saya percayakan juga operasi ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Amin. Lalu saya masih bisa merasakan dokter mulai menutup hidung saya. Setelah itu hilang kesadaran. Lalu bangun, kesadaran saya kembali. Ya, saya masih ada di ruang intermediate ya setelah operasi, dan saya tidak merasakan sesuatu apapun. Baru setelah itu saya dikembalikan ke ruang perawatan. Demikian perjalanan saya dari mulai kecelakaan sampai operasi dan juga sampai setelah pasca operasi. Setelah itu saya rawat jalan, saya kembali ke rumah, saya dirawat oleh istri dan anak saya selama mungkin 2-3 minggu ya. Saya harus banyak bed rest karena akibat pendarahan di kepala saya itu yang mengakibatkan saya agak pusing, terutama saat berubah arah kepala ya, ke kiri kanan, seperti kayak ada ketinggalan. Kita ke kiri lalu dia kayak masih pelan-pelan sini lalu sini ya, dan bisa mual kalau memang selalu begitu ya, seperti itu. Tapi lama kelamaan semuanya berjalan dengan baik, semuanya Tuhan berkati kesehatan saya sampai saat ini. Saya sudah boleh kembali pulih. Beberapa hal yang saya lihat dari kejadian saya ini adalah, pertama, saya berterima kasih pada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena saya diberi kesempatan hidup. Setelah kecelakaan itu. Dan ada orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menolong saya. Saya tidak sadar, jatuh, pingsan. Tidak ingat sekalipun, tidak ingat apapun juga. Benar-benar pada saat jeruk gitu ya. Tahu-tahu di rumah sakit. Tahu-tahu di tempat tidur klinik. Jadi nggak ingat saya bagaimana saya jatuh, bagaimana, tidak ingat. Saya berterima kasih pada Tuhan, bersyukur bahwa ada orang-orang yang Tuhan gerakkan, ada orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk menolong saya ke
klinik. Dan tidak ada satu barang saya pun yang hilang. Sepeda saya utuh, semua aksesorisnya ada, handphone saya tetap ada, uang saya tetap ada. Semuanya tidak ada yang hilang satupun. Pertama. Kedua, juga tidak ada orang-orang yang berusaha mencari keuntungan akan hal itu ataupun ngaku-ngaku minta membesar-besarkan jasa mereka. Tidak ada sama sekali. Saya berdoa saya mohon pada Tuhan untuk memberkati orang-orang yang telah menolong saya, yang Tuhan telah pakai untuk menolong saya. Lalu juga saya juga mendapat pelajaran bahwa ya Tuhan memang sangat baik pada saya, ya. Juga boleh saya melewati operasi ini ya dengan baik. Juga dalam operasi ini saya belajar tadi ya, pada saat kejadian mau dibius, saya orangnya begitu yakin gitu ya, kok saya sehat ini itu, tapi ternyata ada ketakutan juga di situ ya. Saya harus evaluasi diri saya seperti itu. Dan juga yang saya belajar di sini bahwa kita harus ingat bahwa gunakan setiap waktu yang ada dan bersama dengan keluarga kita. Selagi kita bisa ada, kita sampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan. Karena kita tidak tahu waktunya itu kapan. Ya. Puji syukur Tuhan memberikan waktu kepada saya, waktu tambahan lagi. Tuhan berikan saya pemulihan. Begitu besar kasih setia Tuhan. Saya juga bersyukur, berterima kasih kepada jemaat. Saya punya komunitas yang mendukung pemulihan saya. Tiap hari ada saja yang mengucapkan doa, ada saja yang memberikan makanan selama saya ada masa pemulihan. Juga saya yakin dan percaya saudara juga, saya bersyukur berterima kasih pada saudara jemaat GKI Cipinang Elok dan simpatisan yang telah mendoakan saya berminggu-minggu. Saya tahu itu sudah berbulan-bulan juga bahkan. Dan saya yakin percaya doa-doa dari saudara sekalian yang menolong saya, menguatkan saya sehingga saya boleh pulih hari ini. Terima kasih. Sekali lagi, ingat selalu akan Tuhan. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan selalu memberikan terbaik pada kita. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Terima kasih. Amin. Kiranya kesaksian ini dapat menguatkan kita semua. Amin.